Siapa yang mengira kalau kita nggak perlu tirai di kebun? Sudah ada tirai alami karena sudah tersedia anggrek Dendrobium epilem yang berbunga begitu mengagumkan. Ada saat ramai tetapi ada saat sepi, jelek, buruk, dan sangat tidak menarik. Oke sahabat anggrek, ini sudah ada pot unik. Sebelum kembang ayu merepoting, kita review dulu pot ini. Seperti yang sahabat lihat, pot kayu ini friendly banget buat anggrek. Hai sahabat anggrek, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Kalau kemarin Kembang Ayu share tentang Dendrobium epilem yang ada di pohon, kali ini kita nikmati dan abadikan Dendrobium epilem yang berbunga di media pakis dan moss yang ada di kebun. Siapa yang mengira kalau kita nggak perlu lagi tirai di kebun? Sudah ada tirai alami karena sudah tersedia anggrek Dendrobium epilem yang berbunga begitu mengagumkan. Kali ini Kembang Ayu ambil judul Repotting Anggrek Dendrobium epilem dengan pot istimewa. Oke sahabat anggrek, pada bagian yang pertama akan kita nikmati Dendrobium epilem ini mekar dengan serempak ramai sekali. Dan pada bagian yang kedua nanti, Kembang Ayu akan ajak sahabat semua untuk merepoting epilem ini dengan pot istimewa. Repotting ini untuk persiapan 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Wow, cukup lama ya, dan harus sabar untuk bikin tirai kayak gini. Seperti yang sahabat lihat, epilem ini mekar cantik. Saking cantiknya orang menyebut 1001 flower shower dendrobium. Untuk lebih mengenal dan merawat si tirai ini, sahabat bisa lihat video yang pernah Kembang Ayu buat tentang Dendrobium epilem dengan thumbnail seperti di atas. Seperti yang sahabat lihat, untuk epilem ini hanya dengan media pakis dan moss hitam saja. Sederhana sekali sahabat anggrek untuk membuat seperti ini.
Namun, waktu menunggu dan menatanya memang cukup lama. Nanti saya kasih tips saat repotting agar tetap rimbun. Satu batang kurang lebih 15 bunga. Jika ada 10 buah tangkai saja, berapa bunga yang ikut mekar? Coba sahabat hitung. Ya, cukup banyak sekali bukan? Kalau yang ini sahabat anggrek bisa lihat saat bunga belum mekar dan setelah rontok seperti ini. Ada saat ramai, tetapi ada juga saat sepi, jelek, buruk, dan sangat tidak menarik. Tapi jangan dikira sahabat anggrek, kalau anggrek epilem ini mati. Dia hidup, suatu saat akan berbunga lagi. Oke sahabat anggrek, ini sudah ada pot unik. Sebelum kembang ayu merepotting, kita review dulu pot ini. Seperti yang sahabat lihat, pot kayu ini friendly banget buat anggrek karena banyak lubang dan ventilasi udaranya sangat bebas. Untuk kawat penghubungnya, dilapisi selang plastik kecil untuk menahan agar kawat tidak berkarat. Untuk beberapa kawat, memang tidak dilapisi selang plastik. Untuk diameter atasnya kira-kira 32 cm. Walaupun demikian, nantinya penempatan media hanya di tengah saja, tidak sampai ke samping. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Beberapa kawat masih terlihat tidak dilapisi selang plastik, tapi tidak apa-apa jika nanti berkarat dan kayu lepas, masih bisa kita tali-tali. Oke? Apa sih yang harus disiapkan? Karena pot ini berlubang cukup besar, kita harus cari plastik keranjang. Misalnya saja yang sering dipakai untuk buah. Hal ini untuk menahan agar media tidak menerobos ke lubang pot. Seperti yang kembang ayu punya, dapat dibeli di warung dekat rumah, segulung kira-kira 10 meter, harganya 5.000. Atau mungkin sahabat bisa manfaatkan saat membeli buah keranjang bisa dipakai. Kebetulan kembang ayu sedang panen mangga. Keranjang plastik ini untuk tempat mangga saat kita berikan ke sahabat dan orang-orang tercinta. Kemudian media moss hitam yang berasal dari akar kadaka yang merupakan favorit kembang ayu. Karena bisa untuk jangka panjang, poros, dan awet. Juga jarang membuat busuk akar. Atau media apa saja yang ada di sekitar kamu yang mudah didapat. Bisa moss putih juga.
Oke sahabat, saya sebut beranjang. Ini ujungnya kita ikat ya, dengan tali apa saja yang kalian punya. Coba sahabat anggrek bisa lihat cara mengikatnya. Mesti kita masukkan ke salah satu lubang dari sekian banyak lubang. Karena kalau asal ditali akan mudah los. Tetapi kalau dimasukkan ke lubang, talinya akan mengunci. Nah, udah selesai. Kita potong. Dan juga kita ukur kira-kira untuk media seberapa. Beranjang kita potong. Dan dibalik atau dibalik atau tidak terserah saja. Lanjut, kita isi dengan mos hitam. Kita isi jangan terlalu padat, karena memberi tempat untuk mekarnya mos ini. Mos hitam ini sengaja tidak Kebang Ayu basahi, agar lebih nyaman dalam menata dan mengikat juga. Dengan mengikat tanpa memasukkan benang ke salah satu lubang akan membuat los. Seperti yang sahabat lihat. Nah, ini adalah contoh cara mengikat dengan memasukkan benang ke salah satu lubang. Sekali lagi untuk mengunci. Dan selesai sudahlah ikat mengikat media ini.
Selanjutnya, media ini kita satukan dengan pot. Kita ikat agar tidak jatuh. Sahabat, kita juga perlu siapkan kawat penggantung bercabang 4 untuk menjaga keseimbangan saat menggantung pot ini. Oh ya, sahabat anggrek, bisa pakai juga sabut kelapa yang sudah tua untuk media ini. Dan ini adalah salah satu anggrek Dendrobium epilem yang kembang ayu ambil di pohon dengan media sabut kelapa. Jadi ini adalah Dendroapilum yang kembang ayu ambil di beberapa tempat. Nanti akan kita satukan di pot ini. Ini adalah beberapa apilum yang udah rawatan. Sabut kelapa kita singkirkan dulu ya. Dan epilem ini kita tata sedemikian rupa di pinggir pot. Kita ikat dengan tali. Kita tata di pinggir-pinggirnya dan nantinya diharapkan saat dia berkembang akan di pinggir-pinggir pot. Dan diharapkan nanti ke depan 1 tahun, 2 tahun dia akan seperti tirai. Nah, ini ada 3 titik ya yang kembang ayu kasih epilem. Karena biar imbang ada 4, nanti 1 titiknya akan kita beri keki. Kita gantung pot ini. Kawat tidak perlu terlalu panjang karena epilem ini nantinya akan menjuntai. Kira-kira menyesuaikan tempat masing-masing saja. Dan kali ini kembang ayu memanfaatkan kursi untuk menggantung sementara. Nah, sekarang kita mulai menata tangkai anggrek Dendrobium epilem ini. Beberapa keiki kita lepas dan kita kumpulkan.
Bagaimana sih cara melepas keiki, sahabat anggrek? Kita cuma pisahkan dengan kuku saja. Kita nggak perlu ragu-ragu saat mematahkan keiki dari induknya. Pilih kira-kira yang sudah keluar akar. Jadi sahabat anggrek, inilah tips agar epilem kalian bisa rimbun, yaitu selalu cek tanaman sebulan, 2 bulan. Jika tumbuh keiki, segera pisah dan gabungkan ke media. Jadi akan tambah rimbun dendroepilem ini. Karena epilem ini punya potensi rajin menumbuhkan keiki di bagian tangkai. Penyatuan keiki ini bisa kita lakukan rutin setiap saat untuk menambah kerimbunan. Kita bisa ambil moss hitam atau sabut kelapa. Kita balut akar keiki dan diikat sedemikian rupa agar menyatu. Ini adalah hasil ikatan keiki yang wajib kita lakukan secara rutin ya. Kita lanjut satukan rangkaian keiki ini ke pot istimewa ini. Nah, setelah usai, media yang tadi belum sempat kita basahi, kita rendam sebentar sambil mencuci moss hitamnya dan dendroepilemnya. Jangan terlalu lama sahabat anggrek, kira-kira 5 menit cukup. Selanjutnya, bisa kita lakukan perawatan dengan menyemprot vitamin B1 dulu selama 2 kali seminggu. Jika sekiranya epilem ini sudah move on di tempat barunya, lanjut dipupuk dengan pupuk NPK dengan kadar nitrogen yang tinggi agar tumbuh daun dan tanaman baru. Oke, selamat mencoba repotting ini untuk persiapan tirai 1 sampai dengan 2 tahun yang akan datang. Coba nanti seperti apa ya? Oke, selamat mencoba, semoga berguna. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.